Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Literasi Digital. Bersama saya Sri Puji Wahyuningsih dengan NIM 4401422056. Senang bertemu kalian semua di podcast Literasi Digital. Kali ini kita akan sharing mengenai literasi digital dengan tema pentingnya menjaga identitas digital di era digitalisasi. Di podcast kali ini saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh rekan saya yakni Nafila Widiana. Nafila Widiana ini merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang dengan prodi Pendidikan Biologi, dan kebetulan Nafila ini merupakan satu angkatan dengan saya dan juga satu robel dengan saya. Nafila boleh memperkenalkan diri? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nafila Widiana. Saya satu robel dengan Sri dan satu prodi juga di prodi Pendidikan Biologi. Salam kenal semuanya. Oke, Nafila nih bagaimana ya kabarnya sekarang? Oh, alhamdulillah baik-baik saja. Ditumpuk tugaskah atau bagaimana? Ya, biasa ya, mahasiswa itu banyak tugas pastinya, tapi tetap happy. Oke, dijalani dengan happy kio. Yes. Oke, di masa sekarang ini tentu sudah tidak asing lagi kita mendengar literasi digital. Nah, kali ini sedikit berbeda. Kita akan membahas mengenai literasi digital. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih, aku mau tanya pada Nafila, apa sih literasi digital itu? Oke. Jadi, literasi digital menurut para ahli itu adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber. Ada juga yang mengatakan literasi digital itu mencakup adanya 3 kemampuan yang berupa kompetensi pemanfaatan teknologi, memaknai dan memahami konten digital, serta menilai kredibilitasnya, meneliti dan mengkomunikasikan dengan alat yang tepat. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa literasi digital itu adalah upaya yang diperlukan seorang individu pada era canggih yang seperti ini untuk menyaring informasi secara akurat. Jadi literasi digital ini sangat penting ya, Naf ya? Wah, sangat penting sekali, Sri. Apalagi di era sekarang ini yang semuanya itu serba internet dan tentunya manusianya itu juga canggih-canggih. Kayak Nafila sendiri nih pasti sudah tidak asing lagi dengan internet. Nafila mulai mengenal internet itu sejak kelas berapa ya? Kalau aku sih kenal internet dari SMP, karena dulu tuh zaman-zamannya warnet gitu, Oh ya iya, kan? iya tuh kalau apalagi kalau ngerjain tugas pasti wah warnet tuh. Iya, dari situ deh aku mulai kenal namanya internet. Kemudian kalau menurut perspektif Nafila sebagai mahasiswa sendiri, bagaimana pentingnya literasi digital itu? Oke, jadi literasi digital itu sangat penting ya, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa. Tentunya hal ini tuh berperan penting dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Misal dengan literasi digital kita akan menghemat waktu karena kecepatan dalam menemukan informasi di media, memudahkan kita untuk mencari referensi pembelajaran secara online. Dengan literasi digital juga membuat mahasiswa memiliki skill berpikir kritis dalam menghadapi masalah, berkomunikasi dengan orang lain, teamwork. Kemudian literasi digital tuh juga bisa membuat kita menjadi lebih aman. Misalnya ketika kita hendak pergi ke suatu negara, sebelumnya kita sudah bisa mengakses informasi dari negara tersebut. Kita tahu nih apa yang sedang terjadi dan ada konflik apa di negara tersebut, sehingga kita bisa menjadi lebih dahulu mengetahui sebelum kita memutuskan untuk pergi ke negara itu. Jadi jika kita membahas literasi digital, saya itu tertarik dengan satu bahasan, yakni mengenai identitas digital. Nah, seperti tema yang dibawakan kali ini, yakni pentingnya menjaga identitas digital di era digitalisasi. Kalau menurut Nafila, identitas digital itu seperti apa ya? Nah, identitas digital itu merupakan kumpulan informasi tentang individu atau organisasi yang tersedia secara daring. Identitas digital ini merujuk pada data pribadi. Yang dimaksud data pribadi itu adalah data yang merujuk pada satu orang tertentu dan data ini bersifat privasi. Jadi setiap orang sudah pasti ya memiliki identitas digital, akan tetapi antara orang satu dengan orang yang lainnya itu berbeda-beda. Kemudian bisa diberikan contohnya itu seperti apa ya data pribadi itu? Jadi,
Contoh dari identitas digital itu ada tanggal lahir, terus riwayat kesehatan, NIK, alamat email, dan sidik jari. NIK seperti yang kita ketahui bahwa NIK atau alamat email itu sangat bersifat privasi ya. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena semua informasi dan identitas dari sang pemilik itu terdapat di dalamnya, mulai dari alamat, riwayat, data-data penting lainnya. Seluruhnya termuat dalam NIK. Selain itu, ada alamat email. Alamat email ini juga bersifat privasi. Karena dengan alamat email, itu dapat mengetahui aplikasi apa saja yang pernah diunduh oleh si pengguna. Kemudian ada tanggal lahir. Dengan tanggal lahir itu kita dapat mengetahui aktivitas digital yang telah dilakukan, seperti aktivitas di media sosial nih, meliputi likes, comment, share, dan pada media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Identity atau data pribadi ini karena bersifat privasi, maka dari itu kita harus sangat penting ya untuk menjaganya. Ya, data pribadi ini penting, Sri. Coba bayangkan, dalam satu ruangan nih, jika NIK-nya saja tertukar antara satu dengan yang lain, nanti malah bisa-bisa dalam NIK tersebut tuh bisa aja dapat tagihan nih, malah orang lain yang kena gara-gara NIK tadi itu tertukar. Kemudian jika kamu ditransfer uang oleh orang tua, malah nanti bisa masuk ke rekening orang lain. Nah, sekarang ini kan muncul tuh fenomena pinjol atau pinjaman online yang ilegal, yang dimana nagihnya itu secara tidak wajar. Di sini penjahat itu melakukan aksi pinjol, namun dia itu menggunakan data orang lain untuk melakukan aksinya atau untuk sebagai jaminannya. Nah, seseorang yang digunakan datanya tersebut, dia kan tidak tahu apa-apa. Kemudian tiba-tiba ditagih dengan nominal yang tidak wajar seperti itu. Wah, itu ngeri sih. Kita nggak pinjam apa-apa nih, tiba-tiba ditagih. Apalagi ditagihnya tuh dengan cara yang tak wajar. Jangan sampai ya. Nah, Nafila tahu gak kenapa bisa terjadi fenomena seperti itu? Emang kenapa sih? Itu karena data pribadi kita itu bocor. Oh gitu. Jadi mereka, si pencuri data pribadi tadi, mengumpulkan seluruh informasi target melalui relational database. Di database, mereka mengumpulkan serpihan-serpihan informasi dari target, sehingga apabila disusun, serpihan-serpihan informasi tersebut akan menjadi suatu informasi yang lengkap dan utuh. Wah, teman-teman semua harus hati-hati dan waspada selalu ya mengenai data pribadi. Selain itu, kita akan membahas mengenai menginstal aplikasi. Oke. Jadi teman-teman, kalau ketika kita menginstal aplikasi, usahakan aplikasi yang ada di Play Store atau di iOS ya, karena sudah dipastikan di sana itu aman dan terjaga, karena sudah terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK. Karena terkadang masyarakat itu kurang hati-hati dalam menginstal aplikasi dan sembarangan menginstalnya, mereka itu tidak tahu bagaimana resiko yang akan didapatkannya nanti jika menginstal dari aplikasi yang belum terpercaya tadi. Apalagi dalam menginstal aplikasi tersebut diminta untuk memberikan nomor HP dan alamat email atau password yang penting lainnya. Bisa jadi nomor HP yang tadi diberikan itu bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, kemudian selain hal-hal tadi yang dapat menyebabkan kebocoran data kita adalah kita sendiri. Mengapa begitu? Kita ambil satu contoh nih, yakni oversharing. Oversharing tanpa sengaja ataupun tidak sengaja, diri kita tuh membeberkan kepada halayak umum tentang privasi kita. Misalnya nih, kita posting di media sosial, kita sedang di mana, atau kita posting foto rumah atau alamat kita. Dari postingan tersebut, jika ada orang yang berniat jahat, itu bisa aja dengan mudah mendapatkan informasi tentang kita dan menemukan tempat tinggal kita juga bisa dibuntuti nantinya. Aduh, ngeri juga ya. Padahal itu kan seperti hal sepele, namun dapat membahayakan diri kita. Jadi teman-teman semua di sini itu kalau mempunyai kebiasaan oversharing, mulai sekarang bisalah untuk dikurangi kebiasaan tersebut. Kita tahan jari kita untuk posting yang sekiranya itu bersifat privasi untuk diri kita. Cara sederhananya untuk mengatasi oversharing yakni dengan menulis di buku harian atau di buku diary. Kejahatan itu dapat terjadi jika ada niat jahat dan jika kita memberikan celah kepada penjahat untuk melakukan aksinya.
Jadi kesimpulannya dari sharing kali ini, dalam era digitalisasi, data pribadi memegang peran penting dan kita sebagai pemilik data pribadi bertanggung jawab penuh atas apa yang jadi data milik kita. Karena kejahatan tidak akan terjadi jika kita tidak memberikan celah kepada penjahat untuk melakukan aksinya. Nah, tadi itu sedikit mengenai bahasan pentingnya menjaga identitas digital di era digitalisasi. Jadi, identitas digital itu sangat penting ya, Naf ya? Bener banget, Sri. Jadi kita harus menjaga identitas digital kita dengan baik. Oke, kali ini podcast kali ini kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Nafila yang sudah menemani saya di podcast kali ini. Sama-sama, Sri. Saya juga sangat senang bisa membagikan pengetahuan saya kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast saya lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.